Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Fajira, Prodi D3 Kebidanan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak. Nah, sistem reproduksi pada wanita ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama, genitalia eksternal. Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tertampal dari luar. Nah, yang dibagi dari mons pubis, clitoris, uretra, dan vagina, labio mayora, dan labio minora, perineum, dan anus. Genitalia eksternal ini ada dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Dan kita akan menjelaskan genitalia internal. Genitalia internal adalah alat kelamin yang tidak tertampal dari luar, yang terdiri dari uterus, lapisan rahim, cervix, dan vagina, tuba fallopi, dan ovarium. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil yang berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim wanita. Ovarium berperan penting dalam memproduksi reproduksi wanita, seperti memproduksi penyimpanan telur serta menghasilkan hormon wanita seperti estrogen dan testosteron. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelvis. Pelvis terbagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor, yang terletak di atas terminalis. Fungsinya sebagai menyongkok organ abdomen. Sedangkan pelvis minor terletak di bawah terminalis. Fungsinya untuk menyongkok organ reproduksi. Bagian-bagian panggul ada 4. 2 tulang koksae, 1 tulang sakrum, 1 tulang koksagius. Tulang koksae terbagi menjadi 3, yaitu ilium, isium, dan pubis. Lalu di ilium ini terbagi lagi, yang tebal ini namanya crista iliaca, sedangkan yang menonjol ini namanya spina iliaca, yang depannya sini namanya spina iliaca anterior superior, sedangkan yang di belakangnya ini namanya spina iliaca anterior inferior. Sekarang saya akan menjelaskan bagian isium. Kalau yang ini namanya tubar isiedica. Kalau yang lubang ini namanya foramen obturatorium. Sedangkan yang bulat di sampingnya ini namanya acetabulum. Di sini yang bagian menonjol ini namanya spina isiedica. Sekarang ke bagian pubis. Yang bagian atas ini namanya ramus superior osis pubis. Kalau yang bagian bawah sini namanya ramus inferior osis pubis. Kalau yang berbentuk segitiga ini namanya arcus pubis. Sekarang ke bagian sakrum. Kalau bagian menonjol ini namanya promontorium. Kalau bagian yang berlubang-lubang ini namanya foramina sacralia anterior. Kalau yang bagian ujung bawah sini namanya oscasigius. Ada 4 artikulasio. 2 artikulasio sacralia yang menghubungkan sakrum dan ilium. 1 artikulasio koksae yang menghubungkan tulang sakrum dan tulang koksagius. 1 artikulasio simfisis pubis yang menghubungkan simfisis denesta dengan sinestra. Membahas tentang ligamen. Ligamen yang pertama yaitu ligamen sacrum iliaca. Sacrum iliaca ini dipertemukan belakang ke tulang iliaca dan sacrum ilium. Selanjutnya ada ligamen sacrospinosum, letaknya di tulang sakrum. Ke spinaisidiaca. Selanjutnya tuberesum, letaknya itu ke tulang sakrum ke tulang tubesidiadica. Lalu selanjutnya lipubicum, letaknya di depan tulang koksae, ke tangan kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot.
Di bagian luar yang pertama namanya musculus sphincter anisterum. Lalu ada juga namanya musculus bulbocaver nesus. Itu yang melingkari vagina. Vagina ada musculus perinea transversus superficialis. Ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anusias. Yang pertama ada musculus iliococcygeus, lalu ada musculus perineal transversus ovarium, lalu yang ada juga musculus coccygeus. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk panggul. Bentuk panggul ini terdapat 4 macam bagian. Yang pertama ginekoid, yang kedua android, yang ketiga andropoid, yang keempat platepoid. Pertama kita akan membahas ginekoloid. Bentuk panggul ini hampir seperti lingkaran yang paling banyak ditemukan dan 44% memiliki panggul seperti ini. Di bentuk panggul ini, spina sciaticanya tumpul dan tidak menonjol serta arcucubisnya. Bentuk panggul hampir dengan hati. Sakrum itu cenderung datar dan tidak mengantum, dan spina sciatica itu lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Kalau pada wanita dapat mempersulit jalannya persalinan. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, antropoid. Bentuk panggul ini hampir mirip segitiga. Lalu diameternya traversialnya berada di bagian dekat sakroiliaka dan spina sciatica itu. Tidak menonjol dan bentuk panggulnya seperti ini. Banyak ditemukan jika di wanita, biasanya ditemukan pada wanita yang tubuhnya tinggi dan besar. Ya, kita akan membahas platypoid. Bentuk hampir mirip dengan oval, diameternya transversalnya itu lebih besar daripada diameter antara posteroid, terus sakrum cenderung mendatar. Selanjutnya kita akan membahas panggul luar. Tujuannya itu hanya untuk menilai keadaan untuk panggul dapat menghambat kelahiran. Sekarang kita lanjutkan ke pengukuran panggul. Pertama, tujuannya itu untuk menilai keadaan dan bentuk panggul. Apakah ada kelainan atau ada keadaan yang dapat menghambat perjalanan persalinan. Pemeriksaan panggul ada 4. Tahap yang pertama yaitu dystanesia spinarum. Yang kedua itu dystanesia clistarum. Yang ketiga itu conjugata eksternal. Dan yang terakhir itu pemeriksaan lingkar panggung. Pertama kita akan membahas dystanesia spinarum. Nah, dystanesia spinarum ini pemeriksaan yang dilakukan pada iliaca superior. Jarak normal dystanesia spinarum ini 23 sampai 26 cm. Yang kedua, kita akan membahas dystanesia clistarum. Ini di pemeriksaan di bagian crista iliaca dan desta sinestra. Jarak normal dystanesia 26 sampai 29 cm. Nah, ketiga, conjugata eksternal. Pemeriksaan dari ujung sipesis, pubis dan ujung processus spinosum. Jarak normal 18 sampai 20 cm. Keempat atau yang terakhir, pemeriksaan lingkar panggul. Spina iliaca anterior, superior dan hantal mayor sepihak dan melingkari keseluruhan panggul. Normalnya 80 hingga 90 cm. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.